Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan nilai karakter. Pertama, nilai. Secara umum, pengertian nilai adalah suatu keadaan serta bentuk penghargaan yang memiliki manfaat untuk manusia sebagai acuan dan penentu dalam melakukan dan menilai suatu tindakan. Dua, ada karakter. Karakter adalah watak, sifat, akhlak, ataupun kepribadian yang membedakan seseorang individu dengan individu lainnya. Yang ketiga, moral. Pengertian moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Yang keempat, norma. Perlu diketahui, norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam bermasyarakat. Kelima, ada etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Keenam, ada akhlak. Akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Urgensi pendidikan nilai atau karakter. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh sebagai Deputi Prayitno dan Menteri Maullah mengungkapkan ada 3 persoalan utama pendidikan generasi muda yang perlu mendapat perhatian: visi, kompetensi, dan karakter. Karakter merupakan bagian integral manusia yang harus dibangun agar generasi muda memiliki sikap dan pola pikir yang berlandaskan moral yang kokoh dan benar. Muhammad Hatta mengatakan bahwa yang terpenting bagi seorang pemuda adalah membina karakter. Rakyat Indonesia mencita-citakan derajat yang sama dengan bangsa lain di dunia ini. Namun demikian lebih butuh pemimpin yang mempunyai karakter. Oleh sebab itu, mendidik karakter itulah yang seharusnya diusahakan dengan sungguh-sungguhnya. Bukan kepintaran yang diutamakan, melainkan karakter, watak teguh yang disertai oleh kemauan. Karakter didahulukan daripada kepintaran. Orang yang mempunyai karakter mudah mencapai kepintaran. Tetapi kepintaran saja tidak dapat membangun karakter yang tak ada pada seseorang. Sebelum kita membahas, kita harus mengetahui apa sebenarnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat kita artikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk membantu pengembangan karakter dengan optimal. Hal ini berarti bahwa untuk membangun pengembangan karakter siswa didik, kita harus melibatkan seluruh komponen di sekolah ataupun dari aspek kurikulum sekolah. Proses pendidikan karakter ataupun dapat kita katakan sebagai pendidikan akhlak dipandang sebagai usaha sadar dan terencana dan bukan usaha yang sifatnya hanya kebetulan saja. Atas dasar ini, pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami, membentuk, memupuk nilai-nilai etika baik untuk diri sendiri maupun untuk semua warga masyarakat, terusnya masyarakat Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, kita harus mengingat bahwa konsep pendidikan yang disebutkan oleh Napoleon Hill adalah pendidikan datang dari dalam diri kita sendiri yang kita peroleh dengan perjuangan, usaha, dan berpikir. Pendidikan nilai dan karakter menjadi bagian yang terpenting dalam upaya utama untuk membangun karakter bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, membuat banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, sehingga karakter asli bangsa Indonesia terkikis perlahan demi perlahan. Untuk itu, pendidikan nilai dan karakter perlu menggabungkan dengan tujuan utama yang pertama, diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh peserta didik. Yang kedua, berubahnya nilai-nilai sosial yang diinginkan.
Metode yang dapat kita gunakan untuk pengembangan nilai karakter bagi peserta didik adalah dengan penanaman nilai kepribadian. Contohnya saja, kita dapat mengambil kisah Rasulullah maupun kisah para sahabatnya. Yang selanjutnya adalah penguatan positif dan negatif. Yang ketiga adalah melalui simulasi baik menjadi seorang tokoh seperti menjadi polisi ataupun lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah permainan peran. Hal ini penting untuk hal yang terpenting adalah memberikan variasi kepada proses pendidikan dan pengajaran sehingga menarik dan tidak membosankan bagi para peserta didik. Selain itu, pendidikan karakter dalam pandangan Islam harus berbasis dengan Al-Quran dan Sunnah karena menjadikan seorang manusia yang berinsan Quran dan berakhlak mulia. Itu adalah pendidikan karakter yang mengarah kepada agama Islam tersendiri. 1. Membentuk karakter diri. Sudah pasti pendidikan karakter adalah bertujuan untuk membentuk karakter diri. Karena pendidikan karakter menjadikan individu yang maju, mandiri, tangguh dalam menggenggam prinsip dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mengetahui peluang dan bahaya lingkungan. Pendidikan karakter juga akan menjadi benteng dalam memerangi berbagai perilaku berbahaya, serta membantu mempersiapkan untuk menghadapi banyak peluang dan bahaya yang tidak diketahui yang ada di masyarakat saat ini. Pendidikan karakter memberikan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mengetahui bahaya apa yang ada di masyarakat dan cara menangani hal itu dengan benar. 3. Melatih mental dan moral. Mencegah terjadinya kondisi mental yang lemah dengan moral yang tidak baik. Dengan meningkatkan kondisi mental dan moral individu, maka akan menciptakan suasana yang kondusif dan mencegah terjadinya perpecahan. Pendidikan karakter ini juga menjadikan ia seseorang yang tangguh menghadapi segala masalah dan bijak menerapkan keadilan. Keempat, baik dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Seiring meningkatnya moral dan kemampuan berpikir, pendidikan ini sangat berperan penting dalam mempengaruhi kemampuan berpikir individu. Oleh karena itu, seseorang akan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan mendorong rasa tanggung jawab yang besar. 5. Disiplin. Sekolah-sekolah yang mengajarkan pendidikan karakter melaporkan kinerja akademik yang lebih tinggi, kehadiran yang lebih baik, pengurangan kekerasan, lebih sedikit masalah disiplin, pengurangan penyalahgunaan zat, dan lebih sedikit vandalis. 6. Menciptakan generasi yang berintegritas. Dengan karakter yang kuat akan menjadikan seseorang individu menjadi lebih teguh dan kokoh dalam menjalani hidup. Hal tersebut akan sangat penting dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Integritas ini yang penting dibentuk dalam pendidikan karakter. Dengan adanya integritas yang tinggi, menjadikan seorang individu akan menjunjung tinggi nilai integritas bangsa dan negara. Baik, terima kasih.